warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Al-mujahidin fi kulli makan. Al-wasiqina bi nasrillah. للذين حاجروا إلى الله وتذكروا عن الدنيا وزينتها. الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأعدوا لكم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل يحبون به والله عدوكم وآخرين منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله توفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Kun Abdullah qatil, wala takun Abdullah nakul. Jadilah hamba yang membunuh, jangan jadi hamba yang dibunuh. Faktul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Perangi orang musyrik dimanapun berada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Mahmud beserta rekan-rekan satu Anton, juga saudara Abdullah, juga saudara Rafiq. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf atas segala video yang beredar yang bersangka warga Indonesia terkait dengan video tersebut. Dalam kesempatan kami ingin mengklarifikasi bahwa apa yang kami gunakan dalam video tersebut pertama kita juga baju Allah dan ini semua senapan angin, ini senapan angin dan ini semua senapan angin dan ini salah satu pelurunya. Bahwa di video tersebut mohon maaf kami buat atau konsumsi dari internal kami dengan fasilitas semacam Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Karakter radikal. Ada satu video menampakkan seperti mau perang, menggunakan pakaian bergaya-gaya kayak ISIS lah, saya lihat. Membawa senjata, mengutip ayat sembarangan, dan dia berkata, jadilah hamba yang membunuh, jangan dibunuh, untuk melawan musyrik. Anda ini berhadapan sama siapa? Anda mau saling membunuh sesama bangsa Indonesia. Itu bukan agama. Tidak ada Nabi itu mau membunuh. Nabi itu membunuh itu apabila sudah kondisi terdesak atau terpepet. Kalau dalam kondisi negara itu tenang, tidak ada kegaduhan atau tidak ada keperangan, kalau kita membuat suatu peperangan itu akan terkutuk, akan terhina. Ada satu video penampakan seperti mau perang, menggunakan pakaian bergaya-gaya ISIS lah, membawa senjata, mengutip ayat sembarangan, dan dia berkata, jadilah hamba yang membunuh, jangan dibunuh, untuk melawan musyrik. Anda ini berhadapan sama siapa? Anda mau saling membunuh sesama bangsa Indonesia. Itu bukan agama. Tidak ada Nabi itu mau membunuh. Nabi itu membunuh itu apabila sudah kondisi terdesak atau dalam kondisi negara itu tenang, tidak ada kegaduhan atau tidak ada peperangan. Kalau kita membuat suatu peperangan, itu akan terkutuk, akan terhina. Karena sejak Nabi itu tidak pernah Nabi mendahului perang. Semua peperangan di zaman Nabi itu bukan Nabi yang merekayasa. Karena sejak Nabi itu tidak pernah Nabi mendahului perang. Semua peperangan di zaman Nabi itu bukan Nabi yang merekayasa atau Nabi yang memulai, tapi hanya depend. Jadi orang yang membuat peperangan itu bisa jadi terhina di negeri ini. Apalagi negeri ini tidak ada perang. Nah, ini apa? Orang ini berbicara begitu. Yang saya kaget lagi apa? Ternyata salah satu orang yang di situ adalah anggota Majelis Ulama Indonesia Sukabumi, sekjennya, kan menduduki divisi kerjasama hubungan lintas masjid DKM Masjid Al-Jabar Bandung. Ini apa jadinya ini? Kalau MUI dan masjid dipegang orang-orang begini, ini besok masjid itu bisa jadi sumber teroris ini. Kenapa? Dia sudah terbuka itu. Ini suara kesadaran dia loh. Ini bukan main-main. Ini dalam kesadaran dia. Dia menganggap itu membunuh terus. Nah, ini didudukin oleh seorang Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau ulamanya begini, gimana nih jadi negeri ini? Akan hancur lah. Dan satu pihak yang orang yang ini, yang bernama Ujang Hamdun tuh, yang membaca-baca ayat itu, semua kegiatannya apa? Hampir ada kegiatan PKS di situ ada dia. Dia dekat semua ketua Dewan Syuro PKS, ada acara PKS Jawa Barat, ini semua ada. Lah, kok MUI di dalamnya yang bau partai? Ini kan berbahaya, nggak independen lagi.
Lah inilah MUI pusat, saya bingung apa yang dikerjain. Harusnya diseleksi lah begini. Ambil orang-orang di MUI itu orang-orang yang independen, yang nggak terikat ke partai atau apapun. Ini nanti bahaya. Akhirnya agama dijadikan kuda politik untuk penguasa tertentu seperti PKS itu. Bagi saya itu partai pengkhianat lah, setelah. Kenapa? Satu-satunya partai menjual agama cuma PKS. Nah itu didudukin oleh orang MUI. Ada lagi dari situ seseorang yang juga dari anggota Muhammadiyah juga. Ada lagi orang yang dekat dengan FPI. Jadi emang itu kumpulan-kumpulan manusia apa ya, ekstremis lah kok saya bilang. Jujur aja yang saya katakan kok di situ ada MUI. Dan saya dengar kemarin katanya Pak Ridwan Kamil telah menghentikan nih orang ini yang jadi ketua Masjid Al-Jabar DKM itu. Ini kan semua akhirnya kecolongan kan. Atau nabi yang memulai, tapi hanya dipegang jadi orang yang membuat peperangan itu bisa jadi terhina di negeri ini. Bagi negeri ini ada perang ini apa orang ini bicara begitu. Yang saya kaget tadi apa? Ternyata salah satu orang yang di situ adalah anggota Majelis Ulama Indonesia Sukabumi. Sekjennya dia juga kadang mendudukin divisi kerjasama hubungan lintas masjid DKM Masjid Al-Jabar Bandung. Ini apa jadinya? Ini kalau MUI dan masjid dipegang oleh orang-orang begini, ini besok masjid itu bisa jadi sumber teroris. Karena dia sudah terbuka. Suara kesadaran dia loh, ini bukan main-main. Ini dalam kesadaran dia. Dia menganggap itu membunuh-bunuh. Terus ini didudukin oleh seorang Majelis Ulama Indonesia. Nah kalau ulamanya begini gimana ini? Jadi negeri ini akan hancur lah. Dan satu pihak yang orang yang ini yang bernama Ujang Hamdun tuh yang membaca-baca ayat itu semua kegiatannya hampir ada kegiatan PKS di situ. Memang saya ini khawatir di Jawa Barat ini. Kenapa sih Jawa Barat kok subur aliran radikalisme ini? Seperti ada apa itu? Islamnya itu ekstremis kan semua. Bawa senjata, mau bunuh orang. Ini bukan Islam. Kutip-kutip ayat sembarangan. Ini apa? Mau dibawa kemana negeri ini? Sama bangsa sendiri mau saling membunuh, ngutip ayat sembarangan. Seperti Anda ini wakilnya Tuhan, Anda seperti representasi Tuhan, kok berkata bisa-bisanya seorang MUI lebih baik membunuh daripada dibunuh. Ini kok agama bunuh-membunuh? Emang Nabi diturunkan dunia itu untuk bunuh orang? Ada jejak Nabi membunuh. Yang ada Nabi itu cuma didalimin, semua keluarga Nabi dibunuh. Jadi nggak ada mau mendahului membunuh atau bunuh dan terus mengatakan musyrik. Emang Anda sudah nggak musyrik? Siapa bisa tahu orang nggak musyrik di dunia ini? Nggak ada, hanya Allah lah. Kita nggak usah mengklaim orang itu musyrik atau enggak. Bagi saya apa? Semua orang yang masih beragama dan meyakini adanya Tuhan berarti nggak musyrik. Mau orang mengatakan katanya Tuhannya beda, yang penting bertuhan sudah. Lah, emang ada orang yang sudah beragama bertuhan, sudah mengenal Tuhan secara utuhnya? Nggak ada. Nggak ada yang bisa. Makanya perlu diutus Nabi. Karena apa? Manusia tidak mungkin mampu menembus hakikat Tuhan. Kalau manusia bisa menembus hakikat Tuhan, tidak perlu diutus Nabi, tidak perlu Yesus turun, tidak perlu ada Musa, tidak perlu ada Muhammad. Jadi jangan suka mengklaim menunjuk orang musyrik. Wah, bagi saya ini selama orang itu masih mau berlaku baik, sekalipun ateis, saya menganggap orang ateis itu dalam kesadarannya itu masih ada Tuhan. Kenapa? Loh, kalau orang itu berbuat baik, itu berarti apa? Pengakuan adanya Tuhan. Loh, perilaku baik itu zat Tuhan atau sifat Tuhan. Jadi nggak boleh kita menunjuk orang itu kafir, musyrik, atau ateis. Nggak ada. Itu wilayah Tuhan. Terkadang orang-orang yang sok agamais seperti bapak-bapak yang duduk ini semua itu, bagi saya dia musyrik. Dia bertuhan tapi pakai karepnya sendiri. Ngapain bawa senjata gitu di negeri ini? Itulah terjadi. Akhirnya ada lagi video pengakuan permohonan maaf di depan aparat semua. Akhirnya memberikan senjata itu, katanya itu senjata senapan angin. Nggak peduli itu senapan angin mau apa. Apa mau Anda bawa golok juga sama aja. Itu namanya senjata juga senapan angin, itu apa? Itu bentuk mau perlawanan, mau perang. Nah, di situ dia meminta maaf, cuma menyerahkan senjatanya. Ini tidak boleh berhenti di sini. Kenapa? Karena yang bicara ini bukan orang-orang goblok, bukan orang awam. Kalau orang awam saya maklumin, bawa senjata, kayak anak kecil, saya maklumin. Ini seorang MUI, seorang pengurus masjid katanya, DKM. Semua yang duduk situ, semua orang-orang yang kompeten dengan bergaya Islam, pakai sarung. Ini Islam horor nama-nama begini.
Tidak ada gitu mau pamer-pamer ketakutan ingin nakutin orang. Jadi tidak bisa dengan minta maaf. Ini harus disikapin hukum. Kenapa saya bilang harus disikapin hukum? Karena efek dari orang gerombolan ini yang berbicara itu sudah membekas di hati orang-orang awam. Yang orang itu tadi punya karakter radikal. Sudah terpicu lagi tuh amarahnya. Besok bisa berlaku kejahatan. Nah, kalau begini, seseorang yang MUI ini berbicara, terus cuma cukup dengan minta maaf, materai dan senjata, sementara dampaknya gimana nih? Nanti besok akan terjadi lagi. Akhirnya apa? Negeri ini akan meninggalkan kesan apa? Kesan yang membahayakan atas nama agama. Jadi saya mintalah bahas kepolisian. Bukan saya dendam kepada bapak-bapak itu. Jangan dia beralasan mau bercanda, mau ini katanya, kok videonya nyebar. Loh, Anda tuh kontes itu sudah dalam kesadaran. Tidak perlu Anda beralih. Akuinlah kesalahan Anda. Yang begini apa? Harusnya pemerintah apa? Hukum, sikapin. Biar besok tidak ada terjadi lagi orang begini. Ini berbahaya sekali loh. Kalau seorang yang diakui sebagai ulama atau pengurus masjid, tapi punya karakter radikal, akhirnya negeri ini budidaya radikal, suatu saat bisa jadi bom waktu. Akhirnya bangsa ini apa? Saling membunuh sesama bangsa. Marilah kita minta sekali lagi ini, negeri ini bisa damai tentram jika aparat hukumnya itu bertindak tegas, tidak kompromi siapapun. Sekalipun ini anggota MUI, masukin penjara kalau emang salah. Nggak perlu kita bela. Jangan karena cecunguk-cecunguk yang satu kecil ini, akhirnya apa? Bahtera NKRI ini pecah besok. Saya melihat ada tuh videonya permohonan maaf. Kok simpel sekali di sini. Coba kalau itu bukan non-muslim, pasti akan ditangkap. Coba kalau itu yang dari Papua, pasti akan ditangkap. Kenapa? Membahayakan. Lah ini juga membahayakan. Emang saya perhatikan di daerah Jawa Barat tumbuh subur radikalisme. Nggak tahu ada apa ini. Dulu nggak ada loh begini. Saya tuh datang ke Sukabumi dulu, suka ikut dengan Ustadz Hamid bin Hud Alatas dakwah. Berapa banyak Habib dulu juga di Sukabumi banyak. Kok sekarang ini orang-orang dari Jawa Barat ini kok kena terkontaminasi aliran-aliran radikal, ekstremis yang dulu tidak pernah loh. Orang Jawa Barat itu saya lihat apa dulu? Dakwahnya tuh pasti apa ya? Ada bau-bau Habib lah. Ada Thoriqoh Alawiyah, ada keteduhan. Yang sekarang saya lihat di Sukabumi ini semua sudah kena virus PKS. Padahal Anda tahu nih PKS, asal-muasal PKS itu dilahirkan apa? Dari aliran Wahabi. Ada itu perjanjiannya. Mereka melarang semua kegiatan yang dulu orang Sukabumi itu apa? Menjalankan. Seperti tahlil mereka bid'ahkan, ziarah kubur. Oh, sekarang enggak. Emang sekarang dia lagi bertopeng. Bertopeng nanti sudah kuat. Itu dilibas Anda semua yang di Sukabumi. Nah, ini yang tukang MUI ini saya sayangkan. Kalau nggak salah itu namanya Ujang Hamdun apa? Apakah Anda Wahabi Pak Ujang? Kalau Anda nggak Wahabi, Anda nggak perlulah bersetubuh dengan PKS. Andai kan kalau di PKS itu ada dua Habib, bagi saya itu Habib tersesat lah. Ngapain dua Habib memperbesarkan PKS? Oh jelas-jelas itu PKS itu PKS itu apa? Partai idolanya orang Wahabi. Sudah dikenal oleh seluruh orang Wahabi yang ada di Indonesia itu, mereka akan tetap milih PKS. Jadi jargon hanya dijadiin topeng aja. Besok kalau sudah menjadi kekuatan besar, ini dua orang ini dibuang, yang Dewan Suro sama Sekjennya itu. Tapi ya namanya orang kadang-kadang kan karena kekuasaan, karena harta tahta, ya pura-pura budek lah, nggak lihat dia bela terus ini PKS. Jujur loh, saya tuh kemarin ke Sukabumi saya sedih. Saya lihat dari ujung ke ujung itu semua umbul-umbul PKS. Yang dulu saya tiap hari pergi di Cijure itu ada Habib Hamid dulu almarhum. Banyak tempat lah. Ada Habib Novel bin Jindan. Saya tahu Sukabumi itu daerah yang keislamannya itu seperti kehabiban. Ke Cianjur. Kok sekarang semua beralih jadi pahamnya radikal. Saya berharap lah ada berapa Habib yang baik ini saat ini. Yang saya lihat ada seperti Jindan bin Jindan semuanya. Ya kalau ada waktu dikunjungilah ke sana. Kembalikan Sukabumi Cianjur ini apa? Yang di situ daerah Islamnya seperti Islamnya Rasulullah. Karena apa? Di situ dulu banyak dakwah Habib. Saya tahu Habib dulu yang dakwah di daerah Jawa Barat itu nggak ada yang cari nafkah, tulus ikhlas. Saya ngikutin sampai ke gunung-gunung Cijure. Bukan seperti Habib yang sekarang, pakai mobil bak dulu saya ikut. Nama apa? Pulang pengajian dibayarnya apa? Dengan buah. Rambutan 1 karung. Itu nggak dipinta. Saya sih happy aja dapat rambutan, dapat pisang. Nggak ada uang.
Jadi hasil bumi itu saya ikut dengan Ustadz Hamid bin Hud Al-Atas itu di Sukabumi. Tapi kemarin saya berangkat ke Sukabumi, ini aneh, kok isinya semua bendera PKS. Yang saya tahu PKS itu semua yang Wahabi. Dan saya perhatiin apa? Sekarang jadi radikal semua. Emang partai PKS ini pura-pura lembut padahal ingin menciptakan radikalisme. Anda nggak bisa kemana-mana. BNPT dan Densus ini matanya jeli. Jadi hati-hatilah. Anda nggak usah di sini mau berlagak radikal semua. Besok Anda terancam, Anda keangkat. Dan kita tahu sendiri kan kerja Densus saat ini. Kemarin ada di Palu, ketangkap semua orang. Sebelum Anda berbuat sudah ditangkap sama Densus. Itu sampai Habib Al-Jufri yang punya Al-Khairat berterima kasih kepada Densus. Dia nggak tahu kalau di wilayahnya itu ada virus-virus radikalisme. Dan Anda yang di Sukabumi ini, jangan Anda mau coba-cobalah di negeri ini. Anda sudah tercium kalau Anda macam-macam. Jadi itu aja lah saya pikir untuk MUI Pusat, tolong sikapin orang ini. Dan tidak boleh orang ini masuk dalam kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat luas. Seperti tadi MUI nggak boleh, pengurus masjid nggak boleh semuanya. Ini konsekuensi hukum orang yang berlaku salah. Semoga Jawa Barat kembali lagi kepada Islam yang Muhammadi, Islam yang sesuai dengan para Habib dan MU. Tidak lagi terkena virus-virus radikalisme yang itu semua akan merusak negeri ini. Jaga negeri ini, persatuan negeri ini. Kita negeri sudah Islam semuanya. Tidak ada di negeri ini yang musyrik. Karena ketuhan yang Maha Esa itu bentuk itu apa? Ketidakadaan musyrikan. Makanya di Pancasila itu hebat. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti apa? Tidak ada yang musyrik. Semua tertuju kepada Tuhan. Islam kepada Tuhan, Kristen kepada Tuhan, Hindu, Buddha, Konghucu, semua ke Tuhan. Jadi nggak perlu Anda klaim-klaim ada orang musyrik di Indonesia, nggak ada. Semua orang di sini bertuhan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.